Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sebelum kita kaji, biar berkah, yang pada boleh buat baca Quran, tidak sedang berhalangan, mari kita baca bersama ayat ini sehingga mudah-mudahan keberkahannya dapat kita raih insyaallah. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم Sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya qul, sampaikanlah, ucapkanlah wahai Nabi Muhammad. Ngucapin apa? Mengucapkan ikrar, mengucapkan janji, mengucapkan sumpah setia, mengucapkan tujuan kehidupan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapkanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah. Rabbil alamin, Rabb penguasa, al-alamin, alam semesta. La syarikalah, tidak untuk tujuan selain itu. Tidak kusekutukan Allah dengan apapun. Tidak kusebandingkan Allah dengan apapun. Wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan sesungguhnya aku adalah awwalul muslimin, orang Islam yang pertama. Qul, bilang juga, aghairallahi abghi rabba, sebagai pertanyaan kepada orang-orang kafir Quraisy. Aghairallahi abghi rabba,
adakah ghairallah selain Allah, abghi aku inginkan, robban sebagai sesembahan, wa huwa rabbu kulli syai', wa huwa sedangkan Allah rabbu kulli syai'in adalah penguasa segala sesuatu. Ngapain saya sembah selain Allah sedangkan yang menguasai segala sesuatu hanyalah Allah. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala taksibu, dan tidaklah mengerjakan kullu nafsin segala jiwa, semua jiwa, illa 'alaiha, kecuali pekerjaannya tersebut untuk dirinya sendiri. Wala taziru, dan tidaklah menanggung dosa, waziratun pelaku dosa, wizra ukhra dosanya orang lain. Dan tidaklah satu jiwa yang mengerjakan dosa, dosanya ditanggung oleh orang lain, oleh jiwa yang lain. Tidak ada ceritanya. Tsumma ila rabbikum marji'ukum, tsumma kemudian ila rabbikum kepada Tuhanmu lah, marji'ukum tempat kembali kalian, fayunabbi'ukum Allah kemudian memberitahukan kepada kalian semua, bima yarhamukillah, bima terhadap perkara kuntum kalian fihi di dalam perkara tersebut takhtalifun berselisih. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan dan Allah akan menceritakan kepada kalian semua perbuatan yang kalian selisihkan atau kebenaran dari apa yang kalian perselisihkan waktu di dunia. Wa huwa alladzi, dan Allah, huwa Allah alladzi yang telah ja'alakum menjadikan kalian semua khalaifal ardi, khalifah di atas muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum, dan mengangkat ba'dakum sebagian kalian ala ba'din di atas sebagian yang lain. Untuk apa diangkat sebagian dari yang lain? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Fima atakum, terhadap apapun yang kalian telah diberi olehnya. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, sari'ul iqab, cepat sekali membalasnya. Serem dong. Enggak gitu juga. Wa innahu laghafurun rahim, karena dia adalah maha pengampun, rahim lagi maha penyayang. Sadaqallahul azim. Enak ini ya, jadi pegangan hidup. Kalau lagi sasar-sasar, kalau lagi istilahnya orang zaman sekarang lagi lost kontak, kehilangan kontak, kehilangan arah, gitu ya, lagi nyasar-nyasar, lagi bingung-bingung. Nih ayat ini aja jadiin pegangan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Gitu. Masih bingung juga, baca ayat sesudahnya. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Tapi nanti gimana dong kalau orang kemudian bikin salah, atau misalnya kita tetap mau cenderung berbuat salah, gimana? Wala taksibu kullu wala taziru waziratun wizra ukhra. Tsumma ila rabbikum famarji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, jadi pegangan hidup kita nih. Kita hidup ini mau nyari Allah, Nih ya teman-teman sedikit sekalian, perhatikan semua orang hidup di atas muka bumi ini.
tujuan hidupnya pasti salah satu dari 3 hal. Itu kayak bangunan. Bangunan pertama nih, kebanyakan orang hidupnya buat itu. Kebanyakan merasa cukup dengan hal itu. Padahal ada lagi tingkatan lebih atas, kemudian ada lagi tingkatan lebih atasnya lagi. 3 tingkatan tujuan hidup manusia umum. Ini bahkan bukan hanya lintas bukan hanya lintas provinsi, lintas negara nih, bukan. Tapi bahkan lintas agama. Semua hidup, semua orang. Kita lihat di luar negeri, kita lihat di dalam kampung, kita lihat di kota, kita lihat di desa, kita lihat laki-laki, kita lihat perempuan, semuanya nggak keluar rata-rata dari apa yang saya sebutkan ini. Coba perhatikan. Tingkatan pertama dari niat, kebanyakan orang hidup di atas muka bumi ini mau nyari kebahagiaan dan kesenangan hidupnya, kesenangan dirinya sendiri, gitu ya. Tanyain dah semua orang, ada nggak kamu milihan bahagia, milihan sengsara? Bahagia. Kamu pengen hidupnya senang apa susah? Senang mesti. Gitu kan? Gitu ya. Dan itu disampaikan sama semua orang. Semua orang tuh pokoknya yang namanya tujuan hidup mau nyari senang. Mau nyari senang. Gak ada yang mau nyari susah. Mau nyari senang, gak ada yang mau nyari derita. Gitu kan? Dah semua orang kayak begitu. Pengen nyari senang-senang buat dirinya sendiri. Sehingga sekalian dari sejak masih anak-anak kita udah disampaikan yang kayak beginian, niatan hidup yang kayak begini. Nak, sekolah yang pinter, biar nanti bisa bekerja yang benar, biar nanti kamu hidupnya senang. Kan gitu? Rata-rata tuh. Hanya masalah kesenangannya itu yang berbeda-beda. Ada yang ngira, kebanyakan manusia, kesenangan ada pada materi. Nah, rata-rata nih. Pokoknya kalau hidupnya kaya ya berarti senang. Kalau hidupnya miskin berarti susah atau menderita. Gitu ya. Kayak gitu kan? Katanya sama-sama nangisnya, tapi nangis di dalam Alphard lebih enak lah daripada nangis di atas angkot. Katanya gitu ya. Kalau menurut orang-orang. Kalau menurut saya yang namanya nangis mah nangis aja. Sedih mah sedih aja. Ketahuan suaminya lagi jalan-jalan di mall sama istri orang, sama perempuan lain yang bukan istrinya. Si istrinya ngeliat, panas hatinya, nangis, cemburu gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, biar kata naiknya Alphard, AC-nya sedingin kayak gimana berasa gerah. Ya Allah, ya Allah, kan begitu ya. Tapi ya begitu, orang menyangka bahwasannya yang namanya kesenangan adanya pada materi. Sepakat apa enggak? Enggak lah sebenarnya. Kalau kita mau kaji benar-benar, teman-teman sekalian, kalau mau kaji benar-benar, enggak usah nyari dari sisi agama. Udah aja langsung cari aja dari sisi dunia deh. Silahkan bertanya kepada dokter-dokter jiwa. Silahkan bertanya kepada para psikolog, para psikiater. Pasien-pasiennya dia depresi kebanyakan orang kaya atau orang miskin? Tapi terus jawabannya gini, soalnya sudah orang miskin kalau depresi boro-boro mau bisa pergi ke dokter jiwa. Tadi kan miskin, boro-boro. Tapi ibu sekalian, serius nih ya, saya bilangin ya. Saya kan udah ketemu kemana-mana, saya udah pergi kemana-mana. Biar kata umurnya belum tua-tua amat. Tapi saya udah jalan-jalan kemana-mana loh. Saya udah pergi ketemu orang macam-macam gitu ya. Udah ketemu orang kaya-kaya juga ketemu, orang miskin juga ketemu, orang cantik ketemu, orang
cantik dari belakang juga ketemu. Bahasanya gimana ya? Cantik dalam gitu maksudnya ya. Kan ada yang kecantikan tuh yang kelihatan dari luar, ada yang kelihatannya dari dalam gitu ya. Nah itu yang seperti itu. Saya bisa menyimpulkan bahwasanya kekayaan saja tidak menjadi landasan orang hidup bahagia. Enggak tuh. Malah banyak kalau kaya doang, malah banyak yang kemudian dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ketidakbahagiaan hidup di dunianya. Banyak yang kayak gitu, banyak. Karena yang namanya kesenangan hidup dunia ini ada ukurannya semua, ada takarannya semua. Gitu ya. Segitu-gitunya kok yang Allah kasih dari kesenangan hidup. Sandang, pangan, papan. Kan gitu tuh. Bicara tentang sandang, coba ingat-ingat teman-teman saudaraku sekalian. Antara pakai baju 100.000 sama pakai baju 1 juta, kira-kira bedanya banyak apa enggak dirasa badan kita? Malah katanya gini, yang murah-murah malah enak, adem. Iya kan ya? Gitu. Jadi itu nggak terlalu beda juga teman-teman sekalian. Malahan saya kalau disuruh ngebedain gitu, misalnya baju ini ya, katanya nih nggak ketahuan baju mana yang 50.000, 500.000, 5 juta. Asli saya nggak bisa bedain. Iya kan? Teman-teman saya kira juga nggak bisa bedain. Kalau saya yang pakai kan kelihatannya mahal semua. Iya kan? Jadi teman-teman saudaraku sekalian, jangan dikira bahwa nilaimu ada pada yang kamu pakai. Nah itu salah banget tuh. Salah banget. Jadi sekali lagi masalahnya bukan pada dunia yang kau punya gitu. Yang namanya kesenangan. Sandang kayak gitu. Pangan. Yang namanya makanan, teman-teman saudaraku sekalian, nikmatnya makan itu bukan terdapat pada harganya makanan tersebut. Malah kalau dikasih tahu harganya kemahalan, rasanya nggak bisa ketelen. Sayang. Serius nih gitu ya. Segitu mahalnya, ampun. Ya Allah. Yang ada akhirnya dipoto, diupload, tapi nggak jadi dimakan dari sayangnya. Kemahalan kan gitu ya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Dan sekali lagi, nikmatnya makanan bukan pada harga, bahkan bukan pada rasa makanan tersebut. Enak nggak enak itu relatif loh, sesuai selera makan. Kan gitu ya. Nikmatnya makanan ada pada rasa lapar. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, bentaran lagi akan musim waktunya iklan sirup marjan di mana-mana. Karena subhanallah, di saat sedang bulan puasa, itu teh manis, es teh manis saat berbuka kenapa jadi kelihatan enak banget ya? Kayaknya emang udah deh gitu, surga gitu adanya di situ gitu perasaan kita. Nah itu teman-teman sekalian, nikmatnya makanan adanya bukan pada harganya, bukan pada nilainya, bukan pada rasanya juga bahkan, tapi semua adanya pada rasa lapar dari orang yang memakannya. Sandang, pangan, papan. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, tempat tidur. Ya, saudariku sekalian yang saya muliakan, nikmatnya tidur itu tidak terdapat pada kasur yang empuk, misalnya gitu. Akan tetapi nikmatnya tidur terletak pada rasa ngantuk. Buktinya tuh ibu-ibu pengajian. Di pengajian aja lo bisa ketiduran. Padahal kalau dipikir tuh posisi nggak strategis, gitu kan ya? Bentuk tubuh nggak enak kan posisi tidur lagi. Ya Allah, sampai bolpen lagi dipegang jatuh. Pernah ngerasain nggak? Oh ini rupanya yang suka tidur kalau di majelis. Ya Allah, teman-teman saudariku sekalian saya muliakan.
Pernah tuh pas waktu lagi musim waktu lagi di Hadramut dulu itu ya. Kalau sholat taraweh itu kan memang panjang bener. Sampai ada teman saya tuh lagi tengah diri, mending kalau lagi sujud, gitu ya. Mending kalau lagi sujud atau lagi duduk gitu kan masih enak tuh posisinya. Lagi diri ketiduran. Sampai mau jatuh. Ya ampun, ini kenapa nih? Teman sebelah saya lagi berdiri gitu. Ya Allah, astagfirullah. Jadi nikmatnya tidur bukan terdapat pada pembaringannya, bukan terdapat pada kemewahan rumah atau kemewahan kamar yang kita sedang tidur di dalamnya, enggak sama sekali. Tapi semuanya terdapat pada rasa ngantuk. Dan rasa ngantuk itu adalah merupakan bagian dari rahmatnya Allah SWT. Allah menamakannya sebagai amanatan, sebagai keamanan. Orang kalau hatinya gelisah nggak bisa tidur. Contohnya calon gubernur nanti malam. Kayaknya rada susah tidur ya. Maka alhamdulillah nih yang nggak jadi istrinya calon gubernur, malam hari ini kita bisa tetap nikmat tidur insya Allah, sambil mendoakan mudah-mudahan gubernur muslim yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti itu ya nikmatnya dunia ini. Tapi rata-rata semua orang ngejarnya hal yang sama, ngejarnya kesenangan hidup di dunia. Dan yang mereka anggap kesenangan tuh biasanya terbatas hanya pada materi kebanyakannya nih, atau adanya pada keterkenalan. Nah, sebagian orang juga nganggep tuh kan kalau terkenal tuh seneng gitu. Ada juga yang nganggep bahwa yang namanya kesenangan itu adanya pada penguasaan. Makanya orang berlomba mau jadi pejabat gitu kan ya, mau jadi penguasa gitu. Segala macam cara ditempuhnya. Ada juga orang yang menganggap bahwa yang namanya kebahagiaan letaknya pada kecantikan. Banyak juga nih. Terbukti dengan iklan-iklan di televisi. Itu kalau mukanya kusam selalu lagi sedih mukanya. Nah, iya kan? Iklan tuh sebelum sesudah. Iklannya krim muka misalnya. Sebelum sesudah. Waktu yang sebelum selalu mukanya sedih. Kusam, jelek, sedih. Kalau yang sesudahnya mukanya cantik dan kemudian jadi bahagia. Padahal emangnya gitu? Enggak tuh. Enggak juga. Yang mukanya cakepnya di dalam dan hidupnya bahagia, ketawa mulu, banyak. Malahan kalau mau bicara seperti itu, ibu-ibu saudaraku sekalian, yang ibu-ibu lihat ketawa mulu, senang mulu itu siapa hidupnya di dunia? Selain para kekasihnya Allah. Siapa coba? Orang gila. Iya, benar ya? Benar ya? Orang gila. Tawa aja gitu kan sambil jalan, ketawa ya Allah. Nggak mikirin apa-apa. Atau anak kecil, anak bayi sekalian kan. Subhanallah. Ketenangan Allah SWT berikan kepada mereka begitu ya. Makanya teman-teman saudaraku sekalian tuh rata-rata orang hidup di atas muka bumi mau nyari kesenangan. Meskipun mereka semuanya pada salah alamat. Mereka kirain kesenangannya itu ada pada sesuatu yang berada di luar diri mereka. Mereka lupa bahwasanya caranya mencari kesenangan adalah dengan naik ke atas. Ada di lantai atas. Gitu ya. Di antara semua hamba-hamba manusia yang sebegitu banyaknya, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala buat naik ke atas. Sesudah dia lihat-lihat, enggak nih, bukan di sini nih tempatnya kesenangan nih. Enggak di sini nih tujuan kehidupan nih, enggak di sini nih. Gitu. Mereka pun pernah naik ke atas. Pilihan. Teman-teman saudaraku sekalian, yang di atas nih pasti ngelewatin tangga yang namanya kebahagiaan. Jadi yang udah di atas pasti jadi orang bahagia hidupnya, dunianya. Gitu ya. Akhiratnya lain lagi nih cerita. Tapi hidup dunianya dia akan bahagia. Tangganya itu yang menuju kepada kebahagiaan dan kesenangan. Di atas tersebut, itulah tingkatan orang-orang yang terpilih. Mereka bertujuan hidup bukan mau nyari kesenangan dunia, bukan.
akan tetapi mereka mau nyari membahagiakan orang lain. Mereka hidup untuk menjadi bermanfaat. Ini sekali lagi lintas agama. Sedikit sekalian, lintas agama. Bahkan orang yang non muslim sekalipun sama Allah dikasih kebahagiaan hidup dunia. Kalau mereka hidupnya mereka jadikan buat memikirkan kepentingan orang banyak. Coba aja perhatiin. Enggak semuanya orang muslim. Ada banyak orang-orang non muslim yang baik-baik sama orang lain. Memikirkan kemaslahatan buat orang lain. Dan mereka diganjar Allah dengan kesenangan hidup di dunianya. Kita kenal ada namanya Bunda Teresa. Kita kenal ada namanya Mahatma Gandhi. Kita kenal ada namanya biksu, ya. Para biksu itu, mereka nggak percaya sama akhirat, tapi mereka hidupnya itu adalah untuk memberi kepada orang lain. Derma dalam istilah mereka. Allah kasih kesenangan hidup dunia doang tapi. Teman-teman sedikit sekalian, karena tangga-tangganya menuju situ, itu namanya tangga-tangga bahagia. Tangga-tangga kesenangan hati. Set, naik, tambah naik, tambah naik, tambah senang, tambah senang, tambah senang. Makanya pernahkah kau dengar istilah, kalau engkau ingin agar senantiasa bahagia hatinya, maka mulailah dengan berikan senyum terindahmu kepada setiap orang. Gitu. Kita liatin anak-anak kita senyumin. Liatin suami kita senyumin. Gitu ya. Alhamdulillah punya suami yang gantengnya cuman saya doang yang bisa lihat. Kalau dilihat orang lain gak ganteng, jadinya gampang jagainnya. Gitu ya. Senyum yang indah sama suaminya. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, itu resep hidup bahagia. Bahagiakan orang lain, kamu dibayar Allah dengan kebahagiaan hatimu sendiri. Mudahkan orang lain, kamu dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan hidupmu sendiri. Akan tetapi orang-orang yang di bawah itu tuh, yang nyari kesenangan dirinya sendiri, belum tentu nemu kesenangannya. Belum tentu dapat apa yang mereka cari. Waduh, lomba-lombaan gitu ya. Kayaknya nih kalau malam ini nonton bioskop seneng nih. Pergi nonton bioskop, cari film paling lucu. Ngakak-ngakak di gedung bioskop. Begitu keluar, sedih. Karena sebenarnya bukan lagi kesenangan yang dia dapat, tapi nutupin kesedihan aja. Tadi tuh, waktu nonton itu. Sementara aja sifatnya. Mau nyari kesenangan, naik tangganya itu. Menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Kamu akan dibayar Allah dengan kesenangan hidupmu sendiri. Dunia, teman-teman sedikit sekalian, dunia. Gitu ya. Kita dengar ada seorang laki-laki luar biasa namanya Steve Jobs. Bener ya? Saya nyebutinnya bener gak nih? Teman-teman sedikit sekalian, yang nyiptain Apple, yang merakit Apple aplikasinya. Kan itu? Ibu-ibu gak tahu ya? Adik-adik tahu, tapi ibu-ibu kayaknya pada yang siapa itu? Itu imam mana? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Katanya bahkan ateis ya. Saya nggak tahu tuh. Akan tetapi teman-teman sekalian, hidupnya sangat bermanfaat. Sampai menjadi orang yang begitu manfaatnya besar sekali untuk dunia kita sekarang ini ya Bu ya. Dia yang menciptakan teknologi Apple, bermanfaat buat dunia gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, waktu ditanya bagaimana cara dia menjalankan kehidupan, dia bilang, saya setiap pagi bangun pagi. Kemudian saat matahari terbit, saya kemudian memohon. Dia bilang gitu. Saya akan berdoa gitu ya. Nggak pakai manggil siapa Tuhannya, pokoknya dia doa gitu. Dia bilang, bukan doa juga, lebih tepatnya ikrar. Ikrar kehidupan. Gitu ya. Ikrar kehidupan. Aku ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi umat manusia. Tiap pagi dia ngelihat matahari terbit, kemudian berkata, berjanji, seperti mana matahari yang terbitnya menyinari bumi,
Aku ingin menjadi seseorang yang hidupku bermanfaat bagi sesama. Allah kasih apa enggak? Allah kasih. Padahal mintanya enggak sama Allah. Tapi Allah kasih.